Masih Anda simak Halo Kata Batik dari sini ya. Dan masih Anda punya kesempatan untuk bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Ya masih kita bahas juga mengenai AI, kecerdasan buatan. Ya istilah AI sudah dikenalkan sejak tahun 50-an dan pernah juga ramai dibincangkan di Indonesia oleh salah satu penulisnya adalah Mohtar Lubis dan itu di tahun 80-an. Saya punya bukunya itu semacam buku kecil ya, tipis saja dan dia berbicara tentang transformasi budaya. Wah, keren banget. Nah, dan memang ya, yang namanya sistem kecerdasan buatan ini rupa-rupanya menggunakan berbagai teknologi yang mereka gunakan untuk bisa berfungsi. Nah, spesifiknya pastinya berbeda-beda. Tetapi prinsip intinya tetap sama, yaitu mereka mengubah semua tipe data, baik itu teks, gambar, video maupun audio menjadi representasi numerik dan secara matematis ini mengidentifikasikan pola dan hubungan di antara tipe data tersebut. Nah, oleh karena itu, teknologi kecerdasan buatan ini memerlukan pelatihan dan teknologi ini dihadapkan pada set data yang ada dalam jumlah besar untuk dalam tanda kutip belajar. Nah, serupa dengan manusia yang belajar dari arsip pengetahuan yang ada. Nah, ini persoalan nih. Kita ini tergolong cukup terutama di daerah ya. Di daerah ini ada persoalan kalau misalkan kita bicara tentang AI, penggunaan teknologi AI ini terutama untuk mengenali latar belakang daerah dan lain sebagainya. Boleh dibilang daerah-daerah ini sangat sedikit ya, minim data mengenai masa lalu daerah itu sendiri. Banyak cerita-cerita tentang daerah itu, tetapi tidak terlalu banyak yang sudah disumbangkan melalui atau disimpan melalui cloud ataupun teknologi dunia maya ini. Sehingga ketika kita mencari misalnya nih sejarah Pekalongan atau apa gitu ya, atau hal-hal yang berkenaan dengan daerah tersebut, daerah kita sendiri deh, misalnya kota Pekalongan gitu ya, dari masa ke masa kita hampir bisa dikatakan kehilangan data-data itu. Nah, makanya penting banget ya untuk para pengguna data-data semacam ini perlu nih supaya bisa berkontribusi untuk pengembangan data kita. Ya, oke, sementara orang mungkin akan menolak tentang AI, tapi sementara yang sebagian lainnya ini sudah tidak bisa mengatakan bahwa AI nggak boleh gitu, nggak bisa. Karena mau tidak mau kita harus memikirkan ke depan nih, kira-kira anak cucu kita ini bakalan menggunakan teknologi apa gitu. Iya, kita ini ya itu tadi ya, pokoknya banyak lah. Nah, cara kerja yang menarik dari AI ini ya, beberapa teknologi yang membuat kecerdasan buatan ini berfungsi, di antaranya mereka menggunakan jaringan neural atau ini jaringan neural buatan ini pada intinya membentuk inti dari teknologi kecerdasan buatan. Nah, jaringan tersebut mencerminkan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Nah, dia ya istilahnya itu sebenarnya data-data itu sudah tersimpan di dalam otak manusia, tetapi untuk menghidupkan itu harus ada momentum kalau dalam dunia manusia gitu kan, dalam otak manusia. Katakanlah kita pernah membaca buku apa saja deh gitu. Pasti akan tersimpan, tapi untuk mengingatnya kembali, biasanya akan sulit. Baru akan muncul ketika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang membuat kita itu, oh iya aku pernah membaca ini nih. Ini di bagian ini, ditulis oleh siapa dan lain sebagainya. Dan ya, yang namanya otak ini mengandung jutaan neuron yang memproses dan menganalisis informasi. Nah, sama seperti AI ini, jaringan neural ini yang digunakan sistemnya ya, sistem jaringan neural yang digunakan oleh AI ini mirip-mirip dengan jaringan neural yang ada pada manusia. Nah, jaringan neural buatan ini menggunakan neuron buatan yang memproses informasi bersama-sama. Setiap neuron buatan atau simpul ini menggunakan perhitungan matematis untuk memproses informasi dan memecahkan masalah yang kompleks. Nah, artinya
semua informasi itu tadi ya, semua data-data itu kemudian diolah melalui rumus-rumus matematis ya, dimatematika-kan gitu dalam konteks, perumusan itu tadi, sehingga, akhirnya lebih mudah untuk dibaca oleh teknologi ini. Nah, keren nih. Nah, kemudian apalagi yang digunakan oleh AI? Yaitu pemrosesan bahasa alami. Nah ini, bahasa itu sebenarnya sangat sangat apa ya, boleh dibilang kalau dalam bahasa, ujaran ya, dalam percakapan itu kita bisa kacau nih, tetapi linguistik, nah ini yang bisa membuat akhirnya mudah untuk dirumuskan itu adalah pada linguistiknya. Nah, di dalam linguistik itu ada struktur, ada konstruksi dan macam-macam dan pembentukan makna dan lain sebagainya ya, sehingga kata ataupun susunan kalimat bisa dipahami itu karena ada itu tadi linguistik, ada rumusan bahasa, struktur, tata bahasa dan lain sebagainya. Katakanlah oke, satu kata mungkin bisa bermakna ganda atau banyak, majemuk atau misalkan bisa ambigu gitu, tetapi dalam rumusan-rumusan tertentu itu masih bisa dicari. Makanya dia akan memberikan pilihan-pilihan gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh AI. Nah, pemrosesan bahasa alami atau NLP ini menggunakan jaringan neural untuk menafsirkan, memahami dan mengumpulkan makna dari setiap teks, dari setiap apa ya, entah itu dalam bentuk ujaran, entah itu dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya. Nah, pemrosesan ini menggunakan berbagai teknik komputasi yang berspesialisasi dalam memecahkan kode dan memahami bahasa manusia. Nah, teknik ini memungkinkan mesin memproses kata, sintaksis, tata bahasa, dan kombinasi kata untuk memproses teks manusia dan bahkan menghasilkan teks baru. Nah, pemrosesan bahasa alami ini sangat penting dalam meringkas dokumen, chatbot, dan juga melakukan analisis sentimen. Nah, ternyata itu ya rumusnya adalah dua ini ya, jaringan neural dan juga pemrosesan bahasa alami. Nah, jadi apapun yang kita katakan atau apapun yang kita munculkan dalam media sosial kita itu sangat membantu AI untuk memproses bahasa alami itu tadi. Apalagi yang dilakukan oleh AI yaitu adalah penglihatan komputer. Nah, penglihatan komputer ini menggunakan teknik deep learning untuk mengekstraksi informasi dan wawasan dari video atau gambar. Nah, ini yang kaitannya dengan grafis ya. Anda dapat menggunakannya untuk memantau konten online, untuk mencari gambar yang tidak pantas, mengenali wajah ya. Masih ingat nggak beberapa waktu lalu ya, kita katakanlah ketika mengupload gambar foto misalnya, itu nanti akan diberi saran oleh Facebook terutama waktu itu, supaya mention atau nge-tag ya istilahnya, nge-tag nama yang punya wajah itu. Atau katakanlah kita lagi ngeklik foto siapa gitu yang lagi upload itu ya. Ketika kita sudah ini itu bisa mengenali wajah itu. Nah, di Google juga begitu ya. Ketika kita menggunakan aplikasi ataupun fasilitas dari Google itu ada Google Foto itu ya. Itu ketika kita mau mencari sesuatu ya yang berkenaan dengan barang tertentu itu kita tinggal ini aja fotoin barangnya, nanti akan muncul katalog gitu kan, katalog yang tersimpan, data-data yang tersimpan di Google itu yang bersinggungan dengan barang yang kita foto. Misalnya saya memfoto bagian kecil dari mixer misalnya, di mixer ini tiba-tiba setelah itu dalam mesin pencarian ya, terus kemudian nanti akan muncul banyak mixer dan bahkan tahu ini mixer yang jenis apa, merek apa, sampai seri berapa. Nah, itulah kecanggihan ya. Kemudian mengklasifikasikan detail gambar. Nah, itu tadi ya. Kemudian ini dia, pemantauan lingkungan dan pengambilan keputusan sepersekian detik ini merupakan kemampuan yang sangat penting dalam mobil dan truk otonom. Nah, makanya
teknologi Tesla ya, mobil yang tanpa apa ini, otomatis disetiri oleh mesin itu menggunakan teknologi ini. Kemudian ada lagi pengenalan suara. Nah ini dia, perangkat lunak pengenalan ucapan ini menggunakan model deep learning untuk menafsirkan ucapan manusia, mengidentifikasi kata-kata, serta mendeteksi makna. Jadi setiap kita mengucapkan apapun itu di media sosial ataupun perangkat kita nih ya, pernah nggak Anda merasa bahwa ketika tadi setelah membicarakan sesuatu gitu ya, atau berdiskusi dengan teman gitu, tiba-tiba kita buka nih, entah itu YouTube atau itu Facebook atau Instagram atau yang lainnya, tiba-tiba yang muncul di mana, di media-media sosial kita itu kita diarahkan untuk, membuka ataupun kita ditawari untuk, hal apa ya, membuka konten-konten yang berkenaan dengan apa yang kita ucapkan tadi. Pernah nggak kepikiran itu? Baru kepikiran kan? Nah itu dia. Ternyata ada tuh. Ya itu dia kecanggihan teknologi sekarang. Nah makanya hati-hati kalau sedang mengucapkan kata-kata gitu ya. Hati-hati tuh. Terus ini juga, kemampuan gadget ini juga sangat mampu banget ya untuk mendeteksi kita kemana aja. Coba deh dibuka ya Google Maps Anda ya. Maps Anda dibuka terus kemudian buka lini masa Maps Anda. Kira-kira di sana ada apa? Kita akan tahu bahwa ternyata setiap hari kita dipantau, kita ada di mana saja, perjalanannya lewat mana saja, dan itu meskipun HP katakanlah dalam keadaan tidak aktif atau mati. Itu kalau HP-nya dibawa, otomatis kita akan terdeteksi kita ada di mana. Nah, itu. Nah, dan ini kawan, Anda bisa menggunakan pengenalan suara dalam teknologi seperti asisten virtual dan perangkat lunak pusat panggilan untuk mengidentifikasi makna serta melakukan tugas terkait lainnya. Terus apa lagi? Nah, ini yang paling seru, AI generatif. Nah, AI generatif ini mengacu pada sistem kecerdasan buatan yang membuat konten dan artefak baru seperti gambar, video, teks ataupun audio dari prompt teks sederhana. Jadi kalau misalkan, nah saya pernah ini mempraktikkan yang satu ini. Saya sering beberapa waktu lalu menggunakan jasa teknologi ini untuk membuat desain gambar gitu, terutama untuk 3D gitu. Nah apa nih, saya bikin promptnya yang simple, terus kemudian ini akan memunculkan gambar yang dipilihkan oleh AI. Nah beda ya, nanti akan ada pilihan itu tentunya akan berkaitan juga dengan apakah AI yang kita gunakan adalah gratisan atau yang berbayar. Nah berbayar pun ada kelasnya sendiri. Nanti kualitas gambarnya juga beda-beda. Itu dia, detailnya akan sangat berbeda-beda. Nah itu dia. Nah tidak seperti AI yang sebelumnya yang terbatas pada analisis data ya. AI generatif ini memanfaatkan deep learning dan set data yang sangat besar untuk menghasilkan output kreatif berkualitas tinggi seperti buatan manusia. Bener ya, karena gambar yang dimunculkan itu atau bahkan videonya itu mirip-mirip ini dengan video aslinya. Makanya jangan terkecoh ya, di media sosial itu kadang-kala kita akan mendapatkan gambar orang yang adegan berpelukan dari foto itu ya. Nah, padahal orangnya sudah meninggal gitu. Itu sebab. Nah, makanya ini antara tantangan seru dan sebuah bahaya, ancaman. Wah, ini ngeri sih. Bisa jadi suara kita, suara Anda, suara saya gitu ya, terekam di situ bisa dimanipulasi dan lain sebagainya, nanti bisa digunakan untuk menciptakan pernyataan-pernyataan yang katakanlah bisa menjerumuskan dan lain sebagainya, menyesatkan dan lain sebagainya. Nah itu bahaya kalau sudah gitu, ngeri banget tuh. Nah meski mendukung meski mendukung aplikasi kreatif yang menarik ini ya, tetapi ada kekhawatiran seputar bias, konten berbahaya dan kekayaan intelektual. Ya beberapa waktu lalu memang ya,
AI ini pernah dipersoalkan atau pernah disoalkan oleh para kreator, terutama kreator grafis dan para seniman seni rupa. Banyak para seniman seni rupa ini memprotes kecanggihan AI ini. Kenapa? Karena gambar-gambar yang dimunculkan baik itu dari hasil pemanfaatan AI ini, prompt itu tadi, sebenarnya sangat dimungkinkan, bahkan memang sangat ya, saya sudah mencoba untuk mencoba menelisik juga. Memang itu hasil dari comotan gambar-gambar yang sudah pernah ada. Jadi gambar-gambar yang sudah terupload sebelumnya itu diambil sebagai data, dibaca sebagai data, kemudian dikombinasikan satu sama lain, sehingga seolah-olah muncullah gambar baru, image baru. Nah, ini kecanggihan ya di satu sisi, tapi di sisi lain ini adalah kalau dikatakan sebagai pelanggaran hak intelektual ya mungkin bisa, tapi di sisi lain itulah teknologi pasca post modern gitu ya. Karena kalau saya pernah mencoba membaca ataupun mempelajari cara berpikir postmo ini sangat bersesuaian. Ini adalah kalau dalam bukunya Zhang Baudrillard itu dianggap sebagai mutan image. Nah, mutan image ini adalah rekayasa genetik dari apa yang muncul, unsur-unsur elemen-elemen kecil-kecil dari yang bertebaran di dunia maya itu, kemudian diambil, dikombin menjadi sesuatu yang seolah-olah baru, padahal itu lama. Itu. Oke, ada yang bergabung lagi, Abbas di Comal. Mas Ribut, ini yang saya takutkan dengan kecanggihan AI menggantikan penjahit, masuk bahan, keluar sudah jadi pakaian. Bagaimana nasib kita para penjahit? Ya itu tadi ya. Sekarang aja udah ada tuh bahan bahan garment ataupun bahan untuk pakaian yang bukan dari kain, tapi dari serat pokoknya serba canggih itu. Dahsyat deh. Perkembangan sekarang sudah sangat maju. Jadi apa dong yang bisa kita lakukan untuk masa depan kita? Untuk masa depan anak cucu kita deh. Itu yang paling penting lagi. Karena kita tidak tahu 2030 nanti akan terjadi apa. 2025 sebentar lagi. Dan kayaknya ini akan menjadi tahun-tahun penentuan nih ya. Tahun 2025 ini nanti akan seperti apa kebijakan yang muncul secara internasional dalam penggunaan teknologi terbaru. Nah, ini akan seru nih. Bukan nakut-nakutin ya, tapi itulah yang sedang rame dibincangkan. Saya sangat bukan khawatir, tetapi mengikuti perkembangan diskusi tentang dunia teknologi yang terbaru ini. Dan memang ada informasi terbaru nih buat Anda yang suka menggunakan WhatsApp. Kita mesti waspada nih, karena beberapa waktu yang lalu pengadilan Amerika Serikat ini menemukan NSO Group ya, sebuah perusahaan di balik spyware Pegasus ini menyerang 1.400 perangkat pengguna melalui WhatsApp. Dan WhatsApp sendiri sudah mengajukan gugatan terhadap NSO Group pada tahun 2019 lalu, dan WhatsApp menuduh NSO Group ini menggunakan Pegasus untuk memata-matai ponsel para jurnalis, aktivis, dan pejabat pemerintah. Waduh, saya masuk gak ya? Nah, perusahaan senjata cyber Israel, NSO Group, ini mengembangkan perangkat lunak mata-mata Pegasus pada tahun 2011 lalu. Dan Pegasus ini bisa menginfeksi ponsel dari jarak jauh serta mencuri pesan, panggilan, dan data pribadi pengguna. Nah, setelah terinstall pada sebuah perangkat, Pegasus ini memata-matai pengguna tanpa mereka sadari, yang menjadikannya salah satu alat paling berbahaya untuk pelanggaran privasi. Nah, pengadilan Amerika Serikat sendiri menyatakan NSO Group ini bertanggung jawab atas serangan
terhadap pengguna WhatsApp dengan spyware Pegasus. Nah, dikatakan oleh Hakim Phyllis Hamilton yang memutuskan bahwa NSO Group melanggar Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer Federal CFAA dan Undang-Undang Akses dan Penipuan Data Komputer Komprehensif atau CDAFA California, dan hakim juga menemukan bahwa perusahaan tersebut melanggar ketentuan layanan WhatsApp. Nah, keputusan ini muncul setelah pertarungan hukum selama 5 tahun. Wow, hanya untuk memutuskan saja butuh 5 tahun ya. Sementara korbannya berkelimpangan tuh jatuh. Banyak yang pengguna itu. Aduh, gimana ya? Nah, pengadilan ini belum menentukan berapa banyak yang harus dibayar NSO sebagai ganti rugi. Pada awal 2024, Hamilton memerintahkan NSO Group untuk memberikan kode sumber spyware-nya kepada WhatsApp. Namun dalam putusannya, ia mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah berulang kali gagal melakukannya, yang menjadi alasan utama untuk mengabulkan permintaan WhatsApp untuk menjatuhkan sanksi terhadap NSO Group. Nah, gugatan ini diajukan di California, tetapi NSO Group hanya mengizinkan warga negara Israel untuk melihat kode sumbernya di Israel. Sementara itu, Will Cathcart, kepala WhatsApp, ini menulis sebuah postingan di Threads bahwa keputusan ini merupakan kemenangan besar bagi privasi, dan pihaknya menghabiskan waktu selama 5 tahun untuk mempresentasikan kasus tersebut, dan pihaknya yakin bahwa perusahaan-perusahaan mata-mata itu tidak dapat bersembunyi di balik kekebalan hukum atau menghindari pertanggungjawaban atas tindakan mereka yang melanggar hukum. Nah, perusahaan pengintai harus menyadari, ya kata dia, bahwa tindakan mata-mata ilegal ini tidak akan ditoleransi. Ya kawan, spyware Pegasus ini kontroversial karena penciptanya pada awalnya ini mendesain untuk membantu pemerintah memerangi kejahatan dan terorisme. Awalnya seperti itu. Tetapi pemerintah di seluruh dunia ini dilaporkan telah menggunakannya untuk memata-matai jurnalis, pemimpin oposisi, dan aktivis hak asasi manusia. Ini nih. Nah, penyalahgunaan ini telah menimbulkan pertanyaan besar tentang etika teknologi dan bahaya terhadap privasi. Nah, sebelum tahun 2019 lalu, hal ini disebarkan melalui pesan-pesan dengan tautan berbahaya, tetapi sekarang ini lebih kuat dengan menggunakan kerentanan Zero Day pada ponsel. Nah, apa itu Zero Day? Wah, seru nih. Ngeri ya? Ya makanya semakin canggih teknologi, bukan kita semakin santai-santai aja, semakin banyak hal yang perlu kita waspadai. Cemas nggak perlu ya, tetapi tingkatkan kewaspadaan itu penting banget. Nah, makanya untuk bisa semakin waspada, penting banget kita memperkaya literasi kita. Banget. Dan jangan gunakan media sosial kita untuk hal-hal yang percuma. Hati-hati banget tuh, karena itu bisa ya menimbulkan kesan yang jelek, kesan yang negatif ya. Dan pastinya itu akan menjadi tolak ukur penilaian kita, penilaian terhadap kita atau asesmen untuk kita dari entah itu perusahaan, entah itu pihak-pihak yang lainnya. Oke, siapa nih yang tadi minta lagu? Abbas ya. Abbas minta Naf, Kau Masih Kekasihku. Ada nggak ya? Kayaknya sih ada. Oke deh, kita simak bareng yang diminta Abbas di Comal. Kau Masih Kekasihku, Naf. Jauh di lubuk hatiku